Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 dengan judul perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas. Demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, ini diceritakan bahwa Paulus itu sedang berada di Troas untuk memberitakan Injil di sana. Nah, di tempat ini Tuhan rupanya membukakan jalan sehingga Injil mendapatkan sambutan yang sangat baik dan sangat positif. Namun Paulus mengalami kecemasan karena dia tidak bertemu dengan Titus di Troas. Karena seharusnya Titus menyampaikan bagaimana keadaan dari jemaat di Korintus setelah mendapatkan teguran yang keras melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Hal ini dia lakukan bukan untuk lari dari tanggung jawab, tetapi karena dia ingin segera mengetahui keadaan dari jemaat Korintus. Ketika Paulus sampai di Makedonia, dia bertemu Titus dan mendengar bahwa ada perubahan positif yang terjadi di antara jemaat di Korintus. Paulus sangat lega mendengar kabar tersebut, sehingga dia kemudian memanjatkan syukur kepada Allah karena Kristus telah membawa mereka di jalan kemenangan. Paulus menyaksikan bahwa banyak orang yang dibawa untuk mengenal Kristus. Ia kemudian menggambarkan keadaan ini seperti keharuman pengenalan akan Kristus yang tercium di mana-mana. Mungkin saja gambaran ini seperti parade atau arak-arakan kemenangan yang biasa dilakukan ketika seorang jenderal Romawi berhasil menaklukkan musuh. Dalam parade ini biasanya para imam-imam Romawi akan membawa dupa yang berisi kemenyan dan kemudian menghasilkan bau yang harum di mana-mana. Nah, saudara yang terkasih, kecemasan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam cerita ini mengingatkan kita tentang keterbatasannya sebagai manusia. Meskipun Paulus merupakan rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi ada saat di mana dia juga mengalami kesulitan dan kecemasan. Tetapi kita melihat di balik keadaan tersebut, justru dalam situasi itu kuasa Kristus bekerja dengan luar biasa. Pelayanan Paulus yang disertai oleh Roh Kudus dalam segala sesuatu membuat pelayanannya seperti dupa persembahan yang harum bagi Allah. Pengalaman hidup Paulus ini haruslah menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Sering kali kita mengalami kesedihan atau kecemasan karena kesulitan yang terjadi. Tetapi mari kita meminta kekuatan dari Allah, sehingga kita tetap dapat melihat kuasa Kristus yang bekerja di balik kesulitan tersebut. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kesulitan atau pergumulan apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah hal-hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi saudara? Jika saudara menghadapi dan mengalami hal tersebut, mari datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan untuk melewati masa-masa tersebut. Dan mari berdoa agar saudara tetap dapat melihat kuasa Kristus yang bekerja di balik kesulitan-kesulitan tersebut.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami di dunia ini, kami mau tetap percaya bahwa ada kuasa Kristus yang bekerja di balik itu semua. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang kami hadapi saat ini. Dan ajar kami untuk selalu beriman kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan aktivitas kami hari ini, apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam semua hal yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian renungan kita, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.